semuanya, selamat datang di podcast edukasi. Tempat kita berbagi wawasan dan inspirasi seputar dunia pendidikan. Saya Adinda yang akan menjadi host pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas salah satu model pembelajaran yang sangat relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini, yaitu Project Based Learning atau PBL dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk membahas topik ini, saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Naila. Halo, apa kabar? Halo Adinda, alhamdulillah saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan mengenai Project Based Learning. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi para pendengar. Baik. Baik, Naila, kita mulai dari pertanyaan paling dasar, yaitu banyak orang mendengar istilah Project Based Learning tetapi belum benar-benar memahami apa sebenarnya model pembelajaran ini. Bisa kamu jelaskan? Tentu Kak Dinda, Project Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar. Dalam model ini, siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penyelesaian sebuah proyek yang berkaitan dengan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi oleh guru, tetapi siswa secara aktif mencari informasi, berdiskusi, melakukan investigasi, kemudian menghasilkan sebuah produk atau karya sebagai bentuk hasil belajar mereka. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, proyek tersebut bisa berupa pembuatan video, presentasi, poster, podcast, drama pendek, ataupun majalah digital menggunakan bahasa Inggris. Menarik sekali. Mengapa Project Based Learning dianggap penting, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, Kak Naila? Nah, karena tujuan utama pembelajaran bahasa Inggris bukan hanya memahami teori seperti grammar atau vocabulary, tetapi mampu menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Sayangnya masih banyak pembelajaran yang didominasi metode ceramah, sehingga siswa menjadi pasif. Mereka memahami materi tetapi kurang percaya diri saat berbicara menggunakan bahasa Inggris. Melalui Project Based Learning, siswa diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam situasi yang lebih nyata. Dengan demikian, kemampuan berbahasa mereka berkembang secara alami melalui pengalaman belajar yang bermakna. Oke, kalau begitu, apa saja nih karakteristik utama dari Project Based Learning itu? Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang membedakan Project Based Learning dengan model pembelajaran lainnya. Yang pertama, itu adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, kegiatan belajar diawali dengan adanya masalah atau pertanyaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, siswa bekerja dalam sebuah proyek yang berlangsung selama periode tertentu. Yang keempat, siswa melakukan proses investigasi, mencari informasi, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Yang terakhir, hasil pembelajaran diwujudkan dalam bentuk produk nyata yang kemudian dipresentasikan kepada guru maupun teman-teman. Nah, dalam proses ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Gitu. Oke, kalau misal nih diterapkan di kelas, bagaimana tahapan pelaksanaannya? Nah, untuk tahapannya secara umum terdapat 6 tahapan ya. Yang pertama adalah menentukan pertanyaan atau permasalahan utama dulu. Lalu yang kedua, guru bersama siswa merancang proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang keempat, guru memantau perkembangan setiap kelompok selama proses pengerjaan. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil proyek mereka. Dan terakhir adalah evaluasi serta refleksi terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Nah, melalui tahapan tersebut, siswa mungkin tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga belajar mengatur waktu, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya nih, menurut Kak Naila, apa manfaat terbesar dari penerapan PBL itu sendiri? Manfaatnya sangat banyak di sini. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris karena siswa menggunakan bahasa tersebut secara langsung dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa lebih tertarik ketika mengerjakan proyek yang nyata dan sesuai dengan kehidupan mereka.
Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis karena siswa harus menganalisis berbagai informasi sebelum mengambil keputusan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam menghasilkan produk pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kemampuan bekerja sama dan komunikasi antar anggota kelompok. Dan selain itu, siswa juga belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, serta meningkatkan rasa percaya diri ketika mempresentasikan hasil proyek mereka gitu. Oke nih, untuk selanjutnya boleh diberikan contoh penerapan project based learning di kelas bahasa Inggris? Tentu dong Kak Dinda, misalnya guru memberikan tema Introducing Local Tourists. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok memilih satu tempat wisata di daerahnya. Mereka kemudian mencari informasi dari berbagai sumber, menulis naskah dalam bahasa Inggris, mengambil gambar atau video lokasi, lalu membuat video promosi menggunakan bahasa Inggris. Setelah proyek selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Melalui satu proyek tersebut, siswa belajar membaca referensi, menulis naskah, berbicara saat presentasi, mendengarkan kelompok lain, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Oke, tentunya setiap model pembelajaran yang selalu memiliki tantangan kan? Apa saja nih tantangan dalam penerapan PBL itu? Nah, betul sekali. Salah satu tantangan terbesar adalah waktu karena proyek membutuhkan proses yang cukup panjang. Kemudian guru harus mampu merancang proyek yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, kemampuan setiap siswa berbeda sehingga guru perlu memastikan seluruh anggota kelompok berpartisipasi secara aktif. Ketersediaan fasilitas seperti internet, laptop, atau media pembelajaran juga dapat menjadi tantangan di beberapa sekolah, namun apabila direncanakan dengan baik, berbagai tantangan tersebut tetap dapat diatasi. Oke, lalu nih, bagaimana peran guru dalam model pembelajaran ini? Guru memiliki peran yang sangat penting di dalam model pembelajaran ini, yaitu sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan evaluator. Guru di sini membantu siswa memahami tujuan proyek, memberikan arahan ketika mengalami kesulitan, memantau perkembangan setiap kelompok, serta memberikan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, guru tidak hanya menilai hasil proyek, tetapi juga menilai proses belajar siswa dari awal hingga selesai. Oke, sebagai penutup nih, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan hari ini? Untuk kesimpulan hari ini, Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Melalui proyek nyata, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, manfaat yang diperoleh juga jauh lebih besar apabila guru mampu merancang pembelajaran secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, terima kasih banyak Kak Naila atas penjelasan yang sangat informatif dan mudah dipahami. Sama-sama Kak Dinda. Semoga pembahasan hari ini kita dapat menambah wawasan para pendengar mengenai pentingnya penerapan Project Based Learning dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast edukasi sampai akhir. Saya Adinda bersama narasumber Kak Naila pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan sampai jumpa. See you next time.